Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita kami kali ini. Jangan lupa untuk subscribe agar Anda tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Kali ini kami akan menyampaikan legenda dari Bengkulu yang penuh misteri dan ketegangan. Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di kaki Gunung Bengkulu, penduduk hidup dalam damai. Meskipun bayang-bayang legenda ular raksasa bernama Endaung terus menghantui mereka. Konon, ular ini tidak hanya memiliki ukuran yang luar biasa, tetapi juga dipercaya memiliki kekuatan mistis yang mampu mengendalikan cuaca dan membawa malapetaka. Pada tahun 1978, kisah ini mencuat kembali ketika seorang pemuda bernama Andika, berusia 27 tahun, memutuskan untuk menjelajahi gunung itu sendirian. Andika adalah seorang penduduk asli desa yang dikenal pemberani namun seringkali dianggap nekat. Ia tumbuh dengan mendengar cerita tentang Endaung dari neneknya, tetapi rasa penasarannya selalu mengalahkan rasa takutnya. Hati-hati, nak. Gunung itu bukan tempat biasa, kata neneknya suatu malam. Namun, Andika hanya tersenyum kecil. Baginya, cerita tentang ular raksasa itu hanyalah mitos untuk menakut-nakuti anak kecil. Pagi itu, Andika bersiap dengan membawa tas berisi bekal sederhana, parang, dan buku catatan. Ia berencana menghabiskan 2 hari di gunung untuk mencari tanaman obat yang mulai langka. Namun, ada satu alasan lain yang ia sembunyikan dari penduduk desa. Ia ingin membuktikan bahwa ular Endaung hanyalah cerita belaka. Matahari bersinar cerah ketika Andika memulai pendakian. Suara burung dan gemuruh angin menciptakan harmoni yang menenangkan. Namun, semakin jauh ia masuk ke hutan, suasana berubah. Udara menjadi lebih dingin, dan hutan seolah semakin sunyi. Di tengah perjalanan, ia menemukan jejak besar di tanah berlumpur. Bentuknya melingkar dan sangat lebar, seperti bekas tubuh raksasa yang merayap. Apa ini? Gumam Andika sambil memeriksa jejak itu dengan saksama. Namun, ia menepis pikirannya, menganggapnya sebagai jejak binatang besar lainnya. Saat senja mulai tiba, Andika mendirikan tenda di sebuah dataran kecil yang dikelilingi pohon-pohon besar. Suasana malam terasa mencekam. Angin berhembus kencang, membuat daun-daun berbisik seolah menyampaikan pesan rahasia. Andika menatap ke sekeliling dengan rasa waspada yang mulai muncul. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara gemerisik yang aneh, seperti sesuatu yang berat sedang merayap di antara pepohonan. Andika mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah ranting-ranting yang bergesekan. Namun perasaannya mengatakan ada sesuatu yang tidak biasa sedang mengintainya. Suara itu semakin mendekat. Jantung Andika berdegup kencang, dan ia menggenggam parang di tangannya. Di tengah gelap, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Dua mata besar bersinar di kegelapan, menatapnya dengan tajam. Ia tahu, malam itu akan menjadi malam yang tidak akan pernah ia lupakan. Andika mematung di tempatnya. Tatapan mata besar itu terasa menghujam jiwanya, seolah membaca setiap niat yang ia bawa ke gunung itu. Udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi sangat dingin. Di tengah ketegangan, suara gemerisik kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan lebih dekat. Ia mencoba berpikir jernih. Kalau aku lari sekarang, apa yang mengejarku? Pikirnya. Namun, sebelum ia sempat bergerak, sesuatu yang besar mulai muncul dari kegelapan. Tubuh yang panjang dan bersisik dengan pola keemasan, berkilauan di bawah sinar bulan, mulai melingkar, mengelilingi area kecil tempat Andika berdiri. Itulah Endaung. Ukurannya benar-benar di luar bayangan Andika. Tubuhnya sebesar batang pohon besar, dan kepalanya menjulang tinggi seperti raja yang sedang mengawasi bawahannya. Ular itu mengeluarkan suara mendesis yang dalam, seperti peringatan agar Andika tidak bergerak. Dalam ketegangan itu, ingatan Andika melayang pada kisah yang pernah ia dengar dari neneknya. Neneknya berkata, Ndaung bukan hanya ular biasa, ia adalah penjaga gunung dan seringkali menampakkan diri jika ada manusia yang melanggar aturan alam di sana. Namun Andika tidak merasa telah melanggar apapun. Siapa kau? Suara Andika gemetar, namun ia tetap mencoba menunjukkan keberanian. Ular itu hanya menatapnya, seolah menilai niat Andika. Mendadak, ular raksasa itu mengeluarkan suara yang aneh, seperti gumaman rendah, dan matanya berkilauan lebih terang. Tiba-tiba, sebuah gambaran melintas di pikiran Andika.
Ia seperti sedang melihat masa lalu, ketika gunung itu masih dihuni oleh para leluhur. Dalam penglihatannya, para penduduk desa terlihat mempersembahkan sesaji kepada Endaung, meletakkannya di sebuah gua besar di kaki gunung. Namun, gambar itu berubah menjadi kekacauan. Sebuah kelompok pemburu terlihat menyerang gua itu, mencuri emas dan batu permata yang ada di sana. Andika tersadar dari penglihatan itu, napasnya terengah-engah. Ia baru menyadari bahwa Endaung bukan hanya makhluk, melainkan penjaga harta yang dilestarikan leluhur. Mungkin inilah alasan ular itu marah, pikir Andika. Saat ia masih terkejut, tubuh besar Endaung mulai bergerak lebih dekat. Andika mencoba mundur, namun ia terjebak di antara lingkaran tubuh ular raksasa itu. Jantungnya berpacu cepat. Dalam detik-detik itu, Andika hanya memiliki dua pilihan, berlari atau mencoba berbicara dengan makhluk ini. Ia memutuskan untuk mencoba berbicara. Dengan suara yang sedikit gemetar, ia berkata, "Aku tidak berniat mencuri apapun atau merusak tempat ini. Aku hanya mencari tumbuhan obat untuk membantu orang-orang di desaku." Endaung tetap diam, tapi mata tajamnya mulai tampak melunak. Namun, ketegangan belum berakhir. Angin kencang tiba-tiba berhembus, menciptakan suara-suara aneh di antara pepohonan. Tubuh ular itu mulai menggeliat, dan sebuah suara dalam pikiran Andika terdengar jelas. "Buktikan bahwa kau tidak berniat jahat. Hanya mereka yang tulus akan selamat dari gunung ini." Andika mencoba memahami maksudnya, tetapi suara-suara gemerisik di sekitar mereka membuat pikirannya semakin kacau. Ia sadar, satu langkah yang salah bisa berarti akhir hidupnya. Andika berdiri kaku di tengah lingkaran tubuh ular raksasa itu. Udara di sekitarnya terasa semakin berat, seolah gunung itu sendiri tengah menahan napas. Ia tahu ujiannya belum selesai. Suara dalam pikirannya tadi terasa nyata, seolah berasal dari Endaung. "Buktikan bahwa kau tidak berniat jahat." Kata itu berulang di benaknya. Dalam keadaan terpojok, Andika memutuskan untuk menunjukkan niat baiknya. Ia perlahan mengeluarkan buku catatan dari tasnya dan membuka halaman di mana ia mencatat semua tanaman obat yang ia temukan sepanjang perjalanan. Ia mengangkatnya perlahan, memperlihatkan kepada Endaung. "Aku datang hanya untuk mempelajari tumbuhan ini. Tidak lebih," katanya dengan nada tulus. "Kalau aku melanggar sesuatu, aku minta maaf." Mata besar Endaung menyipit, seolah mempelajari gerakan Andika. Perlahan, ular itu mendekatkan kepalanya, membuat Andika bisa merasakan hembusan napas beratnya. Lalu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Endaung membuka mulutnya sedikit, dan dari dalamnya keluar sebuah kilauan kecil. Itu adalah batu permata berwarna biru yang bercahaya samar. Andika terkejut. Ia mengira ular itu akan menyerangnya, tetapi sebaliknya, batu itu diletakkan di tanah di depannya. Andika ragu untuk mengambilnya, namun suara dalam pikirannya kembali terdengar. "Ini adalah simbol kepercayaan. Bawalah ini untuk melindungi desamu. Tapi ingat, jangan pernah kembali ke gunung ini dengan niat buruk." Dengan tangan gemetar, Andika mengambil batu itu. Begitu ia menyentuhnya, ia merasakan kehangatan aneh mengalir melalui tubuhnya, seperti energi yang menyatu dengan dirinya. Pada saat yang sama, Endaung mulai melonggarkan lingkarannya dan perlahan bergerak mundur ke arah kegelapan. Namun, sebelum ular itu menghilang sepenuhnya, suara gemuruh terdengar. Tanah di sekitar tempat itu mulai bergetar. Dari kejauhan, Andika melihat cahaya putih yang terang menyembur dari arah gua besar yang muncul di lereng gunung. Gua itu tampak seperti terbuka kembali setelah bertahun-tahun tertutup. Andika tidak ingin mengambil risiko lebih jauh. Ia segera mengemasi barang-barangnya dan berlari turun gunung dengan batu biru itu di genggamannya. Meski rasa takut masih menyelimuti hatinya, ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, sebuah kepercayaan baru dan tanggung jawab besar yang harus ia pikul. Ketika ia tiba kembali di desanya, penduduk menyambutnya dengan heran. Tidak ada yang percaya ia selamat dari gunung itu, apalagi membawa sebuah batu permata yang memancarkan cahaya aneh. Neneknya menatap batu itu dengan mata penuh air mata. Ini, ini adalah batu penjaga," kata neneknya dengan suara bergetar. "Hanya mereka yang diberi kepercayaan oleh Endaung yang bisa memilikinya."
Andika pun menceritakan seluruh pengalamannya kepada penduduk desa. Kisahnya tentang ular raksasa, penglihatan masa lalu, dan pesan dari Endaung menjadi cerita yang terus diceritakan turun-temurun. Batu itu kemudian disimpan di balai desa sebagai simbol perlindungan dan pengingat untuk selalu menjaga keseimbangan alam. Hingga hari ini, penduduk percaya bahwa selama mereka menghormati alam dan tradisi, Endaung akan tetap menjadi penjaga mereka, meskipun tak lagi menampakkan diri. Gunung itu pun kini dianggap suci, dan tak ada lagi yang berani melanggar aturan yang telah diwariskan oleh leluhur. Terima kasih telah menyaksikan cerita kami kali ini. Kisah tentang Endaung mengingatkan kita untuk selalu menjaga alam dan menghormati tradisi yang diwariskan oleh leluhur, sebab alam tidak hanya tempat tinggal, tetapi juga pelindung kehidupan kita. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Tulis pendapat Anda di kolom komentar, apa yang Anda pelajari dari cerita ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.